Hai guys, jumpa lagi bersama saya Nana Story. Oke, bagaimana kabar semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, hari ini ada berita baru guys ya, yang datang dari Taiwan. Masih seputar tentang gempa ya. Gempa yang terjadi pada tanggal 17 kemarin ya, masih membawa dampak hingga hari ini. Berita saya ambil dari RTISI ya, sekitar 13 jam yang lalu. Gempa dahsyat di Taitung guncang seluruh Taiwan. 1 meninggal dan 146 luka-luka. Oke, kita langsung simak berita berikut ini. Kita buka ya. Oke. Gempa dahsyat di Taitung guncang seluruh Taiwan. 1 meninggal, 146 luka. Kediaman warga bertingkat 3 di Desa Yuli Hualien runtuh di tengah gempa dahsyat Taitung 18 September. Taiwan atau ROC, serangkaian gempa dahsyat dengan guncangan yang dirasakan di hampir seluruh Taiwan terjadi di Kabupaten Taitung sejak Sabtu malam, menimbulkan kerusakan terhadap sejumlah bangunan dan infrastruktur transportasi. Masih untung, hingga batas waktu berita ini, jumlah korban meninggal hanya 1 orang, yang mengalami luka 146 orang. Gempa pertama dengan magnitudo 6,4 terjadi pada pukul 21.41 Sabtu malam. Pusat gempa terletak dekat zona seismik di Desa Guanshan, Kabupaten Taitung di Taiwan Timur. Guncangan dirasakan paling kuat dengan intensitas 6 Dewa Cisang di Taitung, disusul intensitas 5 di Desa Fuli di Hualien, Kota Taitung, dan distrik Nanzi di Kaohsiung. Setelah itu, Biro Cuaca Sentral atau CWB mencatat lebih dari 70 gempa susulan sebelum sebuah gempa dahsyat lain dengan magnitudo 6,8 terjadi pada pukul 14.30 Minggu siang. Pusat gempa ini terletak di Desa Cisang, 42 km utara dari Balai Kabupaten Taitung dengan kedalaman 7 km. Kali ini guncangan dirasakan di hampir seluruh Taiwan termasuk penghuni lepas pantai barat daya Taiwan. Tidak lama setelah gempa yang kemudian dianggap sebagai gempa utama dalam serangkaian gempa selama 2 hari ini, sebuah kediaman warga bertingkat 3 di Desa Yuli, Hualien dilaporkan runtuh. Pegawai toko konvenien di lantai 1 sempat melarikan diri melalui jendela, sementara 3 warga yang terperangkap termasuk seorang wanita dan anak perempuannya berusia 5 tahun yang kebetulan sedang berada di dalam toko, dan pemilik bangunan yang sudah berusia lanjut juga berhasil diselamatkan dalam kurun waktu 3 jam. Gempa juga merobohkan jembatan Gaoliao, Luntien, dan Yuli di Hualien. Menurut laporan, 3 orang berhasil diselamatkan dari jembatan Gaoliao yang rusak berat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun Yuli, seorang pekerja pabrik semen, meninggal setelah terkena puing-puing yang berjatuhan. Gempa beruntun juga mengakibatkan sejumlah kerusakan infrastruktur dan mempengaruhi transportasi di sejumlah tempat. Salah satu yang paling serius adalah tertabraknya kereta ekspres Zhejiang rute Hualien Taitung oleh kanopi platform beton yang jatuh di stasiun Dongli, menyebabkan 6 gerbong tergelincir. Masih untung, semua dari 20 penumpang di atas kereta telah berhasil diselamatkan. Tapi insiden tersebut mengakibatkan sejumlah kerusakan rel, memaksa Direktorat Jenderal Perkeretaapian Taiwan atau TRA mengumumkan penangguhan sementara layanan kereta rute Hualien Taitung pada Minggu sore. Di lain pihak, gempa mengakibatkan putusnya listrik di lebih dari 7.000 rumah tangga di Desa Yuli, sementara di Taipei, New Taipei, Tainan, dan Kaohsiung juga ada laporan putusnya suplai listrik. Sementara itu, Kementerian Pendidikan mendata 72 sekolah di seluruh Taiwan mengalami kerusakan, di mana total kerusakan awal hingga Minggu malam diperkirakan senilai 4,61 juta NT. Tidak lama setelah gempa utama terjadi pada Minggu siang, Presiden Tsai Ing-wen yang sedang mengadakan lawatan menegaskan pusat operasi darurat sentral telah diinstruksikan untuk memasuki kondisi darurat
paling tinggi untuk mengkoordinasikan tanggapan, penanganan dan pertolongan korban gempa, dan meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap bahaya aktivitas seismik yang masih berlanjut. Presiden Tsai mengatakan masih ada gempa susulan yang akan terjadi. Saya meminta semua warga di Taiwan untuk meningkatkan kewaspadaan, juga memperhatikan informasi tepat terbaru yang dirilis oleh pemerintah. Menurut pemantauan Pusat Seismologi CWB, dari gempa utama pada hari Minggu siang hingga pukul 11.00 Senin pagi, kembali ada lebih dari 70 gempa susulan yang tercatat, termasuk satu yang magnitudonya mencapai 5,9 pada pukul 10.07 Senin pagi. CWB mengingatkan gempa susulan dengan manca intensitas masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Warga diminta untuk waspada. Oke guys, itu tadi berita masih tentang seputar gempa yang ada di Taiwan ya. Jadi menurut Presiden Tsai Ing-wen harap selalu waspada ya, karena gempa susulan akan terjadi ya. Saya sih berharap pribadi, saya juga ke lokasi di Taiwan ya, posisi saya di Taiwan. Mudah-mudahan ya gempa ini tidak ada korban jiwa, gitu aja ya guys ya. Seperti yang udah dilansir dalam berita ini, terdapat satu korban jiwa meninggal ya, yaitu pekerja di salah satu pabrik semen ya guys ya. Jadi di salah satu pabrik ya meninggal karena terkena reruntuhan puing ya. Dan banyak juga korban yang luka-luka ya guys. Di sini disebutkan ada sekitar 146 korban yang luka ya. Dan banyak juga infrastruktur yang rusak, bangunan-bangunan yang rusak. Ya, kereta api tergelincir, jembatan ambrol, dan banyak juga bangunan-bangunan yang ya runtuh ya guys ya, puing-puingnya seperti itu. Ini sampai ke daerah Penghu juga ini getarannya ya guys ya, gitu. Saya sih berharap semoga kita semua selalu dilindungin Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun kita berada ya, intinya seperti itu ya. Berdoa saja mudah-mudahan hal ini tidak akan terjadi lagi ya, semoga Taiwan baik-baik saja, itu aja. Banyak sekali yang sudah memberitakan berita ini sampai kemana-mana ya, kayak Indonesia, mancanegara, luar negeri dan sebagainya, banyak banget ya yang sudah tahu berita ini ya. Kedepannya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga harapannya kita selalu diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun kita berada. Oke, ini aja dulu berita hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata pelaku yang kosong di konten ini, mau dimaafkan. Dan sampai jumpa lagi di berita-berita berikutnya tentunya bersama Nana Story. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Bye bye.